selamat datang di Kopi 5, Kotak Pikiran, kelompok 5 bersama aku Restina yang akan memandu podcast hari ini. Dan aku Salsa sebagai co-host. Hari ini kita akan membahas satu topik klasik di dunia pendidikan yang dari dulu sampai sekarang sangat menarik nih untuk kita perdebatkan. Bener banget, Sal. Pertanyaannya sederhana tapi bikin bimbang nih. Sebenarnya mana sih yang lebih penting untuk masa depan kita? Menjadi siswa yang fokus mengejar nilai akademik atau menjadi siswa yang aktif di organisasi dan kepanitiaan? Nah, supaya diskusinya seimbang, kita sudah mengundang dua teman kita yang punya dua latar belakang berbeda. Di sebelah kanan saya ada Nikomang yang selalu fokus dengan nilai akademik di kelas. Halo Nikomang. Halo Sasa, halo Restina, salam kenal semuanya. Dan di sebelah kiri saya ada Aulia Nabila yang waktunya habis untuk urusan rapat dan organisasi. Halo Nabila. Halo semuanya, senang bisa ikut ngobrol di sini. Oke, baik teman-teman, aku mulai ke Kak Komang dulu nih. Sekarang kan banyak tuh ya anggapan kalau nilai rapor atau indeks prestasi itu cuma angka di atas kertas. Menurut kamu, kenapa hal itu masih krusial untuk dikejar? Baik, menurut aku nilai akademik itu adalah suatu bentuk tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kita nggak bisa menutup mata nih kalau sistem seleksi di dunia nyata, baik untuk beasiswa, kerja atau hal lainnya, awal mulanya pasti melalui seleksi administrasinya dulu. Salah satunya yaitu nilainya kita. Kalau nilai kita di bawah standar, kemungkinan kita untuk menunjukkan skill atau kemampuan kita yang lain itu kecil. Jadi menurut aku akademik itu tetap jadi koneksi utama. Nah, poin yang kuat banget nih dari Kak Nikomang. Kalau dari sudut pandang Hanabila sebagai anak organisasi, bagaimana menanggapi hal ini? Aku setuju sih kalau nilai itu penting sebagai syarat awal, tapi di dunia kerja atau kehidupan nyata itu dinamis. Pintar teori saja tidak cukup kalau kita kaku dalam bekerja, tidak bisa berkomunikasi dengan baik dan stres saat mengalami masalah nyata. Di organisasi kita diajarkan hal-hal yang tidak ada di buku teks, seperti public speaking, manajemen konflik, dan bernegosiasi. Kemampuan ini yang bikin kita bisa bertahan di dunia kerja. Menarik banget nih, berarti Kak Nabila ini melihat kalau organisasi itu tempat praktik dari teori-teori yang kita pelajari ya. Benar sekali. Relasi dan jaringan yang kita bangun di organisasi juga seringkali membuka peluang karir yang cukup luas saat kita lulus nanti. Tapi masalahnya nggak sedikit nih kita melihat anak organisasi itu kadang mengorbankan waktu belajarnya, kadang izin keluar kelas itu rapat atau kadang menuntut tugas nih. Ini kan mengakibatkan nilai error dan kelulusannya itu tertunda. Bukannya ini malah merugikan diri sendiri dan orang tua. Nah, kalau masalah itu tergantung dari diri individu masing-masing, Komang. Organisasi yang sehat justru melatih kita untuk pintar membagi waktu. Kita dituntut kapan harus belajar dan kapan harus menjalankan program kerja organisasi. Wah, luar biasa. Argumen dari Kak Nikomang dan Kak Nabila sama-sama sangat berbobot ya. Kalau aku boleh ambil jalan tengah nih, sebenarnya kedua hal ini tidak perlu lagi untuk kita benturkan. Bener banget, Sal. Sekarang ini zamannya kolaborasi antara hard skill dan soft skill. Nilai akademik mencerminkan kemampuan teknis kita, sedangkan organisasi membentuk karakter dan mental kita. Punya salah satu aja tuh nggak cukup kalau timpang ya. Oke, kira-kira ada tips singkat nggak nih dari Kak Nikomang dan Kak Nabila? Bagaimana sih cara menyeimbangkan keduanya? Coba dari Kak Nikomang dulu nih, aku mau dengar.
Kalau dari aku, kuncinya itu ada di prioritas, di mana kita bisa mengurutkan skala prioritasnya kita nih. Ingat kewajiban kita sebagai pelajar yaitu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Setelah itu baru kita bisa mengeksplorasi kegiatan di luar kampus. Kalau dari Kak Nabila nih, ada nggak tips-tips gitu? Tambahan dari aku, pilihlah organisasi yang memang mendukung minat dan keahlian yang ingin kamu kembangkan. Jangan asal ikut organisasi agar terlihat sibuk, tapi tidak ada esensi. Diskusi yang sangat padat dan membuka pikiran kita semua ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah sukses itu tidak punya satu jalur keluar. Benar sekali, mau fokus di bidang akademik ataupun di organisasi, yang terpenting adalah kita bertanggung jawab penuh atas pilihan tersebut. Terima kasih banyak nih kepada Kak Nabila dan Kak Nikomang sudah berbagi perspektif di Kopi 5. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga obrolan singkat ini bermanfaat. Saya Salsa dan ini rekan saya Restina. Dan beserta seluruh tim kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.